Oke, daon nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzia Batuara. Saya Siti Ruwai Hasibuan. Saya Rizka Dinda Putri Siregar. Kami dari kelompok 6 PAI 1 dengan mata kuliah Usul Fikih akan mengulang kembali materi kita yang berjudul Qiyas sebagai sumber dalil hukum Islam untuk memenuhi tugas video dari Bapak Anwar Habibi Siregar. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama pembahasannya adalah pengertian dari qiyas. Qiyas secara bahasa adalah mengukur sesuatu dengan sesuatu yang bisa menyamainya. Sedangkan secara istilah, menurut ulama usul fiqh, qiyas adalah menyamakan suatu hukum kejadian yang tidak ada nasnya kepada suatu hukum kejadian yang ada nasnya, lantaran ada kesamaan di antara keduanya. Dalam perkembangannya, kata qiyas dapat digunakan dalam untuk menyamakan antara suatu yang berbeda, baik dalam bentuk indrawi seperti mengkiaskan dua buah buku, atau secara maknawiyah seperti sipulan tidak bisa dikiaskan dengan sipulan karena tidak terdapat persamaan antara keduanya. Contoh qiyas dapat kita lihat dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah suatu perbuatan yang keji dan perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Jadi minuman keras tidak hanya khamar saja, tidak hanya terbuat dari anggur merah saja, akan tetapi dapat juga terbuat dari biji-bijian dan buah-buahan yang disebut dengan al-nabiz. Dan para ulama mujtahid menganalogikan atau mengkiaskan bahwa mengkiaskan antara khamar dan nabiz, maka hukumnya adalah haram karena ada kesamaan antara keduanya. A few moments later. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu kedudukan qiyas sebagai dalil hukum Islam. Menurut para ulama, qiyas merupakan hujjah syariah keempat setelah Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma'. Mereka berpendapat demikian karena terdapat dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Fa'tabiru ya ulil absar. Yang artinya, hendaklah kamu mengambil iktibar atau pelajaran, hai orang-orang yang berpikiran. Quran surah Al-Hasyr ayat 2. Qiyas merupakan salah satu metode istinbat atau menggali hukum yang populer di kalangan mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i sebagai pelopor mujtahid menggunakan qiyas sebagai salah satu cara untuk menggali hukum. Ia mengatakan bahwa yang dinamakan ijtihad adalah qiyas. Artinya, dengan qiyas, para mujtahid telah mengembalikan ketentuan hukum sesuai dengan sumbernya, yaitu Al-Quran dan hadis. Hal pertama yang dilakukan seseorang yang ingin melakukan qiyas yaitu dengan cara mencari apakah ada nas yang jelas yang dapat dijadikan dasar hukum atas suatu kejadian atau peristiwa. Jika diyakini telah benar-benar tidak ada nas yang dimaksud, barulah bisa dilakukan qiyas tersebut. A few inches later. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang
rukun, syarat, dan macam-macam kias. Yang pertama, rukun kias. Rukun kias ada 4. Yang pertama, al-asal. Al-asal yaitu sesuatu yang dinaskan hukumnya yang menjadi ukuran atau tempat mengkiaskan. Yang kedua, al-far'u. Al-far'u yaitu sesuatu yang tidak dinaskan hukumnya yang diserupakan ataupun yang dikiaskan. Yang keempat, hukum asal. Hukum asal yaitu hukum syara yang dinaskan pada pokok yang kemudian akan menjadi hukum bagi cabang. Yang keempat, al-ilat. Al-ilat yaitu sesuatu sifat yang ada pada asal yang menjadi landasan sebab adanya hukum pada cabang. Yang kedua, syarat kias. Syarat kias ada 5. Yang pertama, mustahik ataupun sejalan. Mustahik berarti sejalan antara al-asal dengan al-far'u. Artinya al-far'u harus memiliki sifat yang sama dengan al-asal. Yang kedua, illah ataupun alasan. Illah berarti alasan ataupun sebab mengapa hukum diterapkan pada al-asal. Yang ketiga, tolabah al-illah ataupun diperlukannya alasan. Tolabah al-illah berarti alasan tersebut diperlukan untuk menetapkan hukum pada al-asal. Artinya, jika alasan tersebut tidak ada, maka hukum pada al-asal juga tidak ada. Yang keempat adalah al-illah ataupun keadilan alasan. Adalah al-illah berarti alasan tersebut adil dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Yang kelima adalah al-qiyas. Adalah al-qiyas ataupun keadilan qiyas. Adalah al-qiyas berarti kesimpulan qiyas harus adil dan tidak bertentangan dengan hukum syariat. Yang ketiga, macam-macam qiyas. Macam-macam qiyas ada 5. Yang pertama, qiyas aulami ataupun lebih-lebih. Qiyas aulami ataupun lebih-lebih adalah ilatnya sendiri menetapkan adanya hukum, sementara cabang lebih pantas menerima hukum daripada al-asal, seperti haramnya memaki ibu bapak yang dikiaskan kepada haramnya memaki kepada mereka. Dilihat dari segi ilahnya, ialah menyakiti, apalagi memukul lebih-lebih menyakiti. Yang kedua, qiyas musawi ataupun bersamaan ilatnya. Qiyas musawi ialah ilatnya sama dengan ilat qiyas aulami, hanya hukum yang berhubungan dengan cabang itu sama setingkat dengan hukum asalnya, seperti qiyas memakan harta benda anak yatim kepada membakarnya. Dilihat dari segi ilahnya, ialah sama-sama melenyapkan. Yang ketiga, qiyas dialah ataupun menunjukkan. Qiyas dialah ialah ilatnya tidak menetapkan hukum, tetapi menunjukkan adanya hukum, seperti mengkiaskan wajibnya zakat harta pada anak-anak yatim dan wajibnya zakat harta dengan zakat harta orang dewasa, dengan alasan keduanya merupakan harta yang tumbuh. Yang keempat, qiyas sib ataupun menyerupai. Qiyas sib adalah mengkiaskan cabang yang diragukan di antara kedua pangkal kemana yang paling banyak menyamai, seperti budak yang dibunuh mati dapat dikiaskan dengan orang yang merdeka karena sama-sama keturunan Adam. Dapat juga dikiaskan dengan ternak karena keduanya adalah harta benda yang dapat dimiliki, dijual, diwakafkan, dan diwariskan. Yang kelima, qiyas al-adwan. Qiyas al-adwan yaitu qiyas yang ilat hukum yang ada pada mulhaq ataupun yang dibandingkan lebih rendah dibandingkan dengan ilat hukum yang ada pada mulhaq bih ataupun pembanding. Jadi kesimpulannya, qiyas adalah menyamakan suatu hukum kejadian yang tidak ada nasnya kepada suatu hukum kejadian yang ada nasnya lantaran adanya kesamaan antara keduanya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami tampilkan pada video kali ini. Semoga apa yang dapat kami sampaikan tadi dapat bermanfaat pada teman-teman dan penonton sekalian. Jika ada kesalahan dalam video kami ini, baik dalam perbuatan ataupun perkataan, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berapa kali ku bilang kalau videonya udah selesai. Lah udah selesai. Bye bye sepuh. Oh wow.